Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku adalah anak tunggal yang diasuh nenek dan kakek sejak kecil. Orang tuaku memutuskan bercerai ketika aku kelas 1 SD. Dan mulai saat itulah ibu kembali tinggal bersama orang tuanya. Yang kemudian ibu pergi merantau sebagai tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Sejak itu aku hanya mendapat kasih sayang dari kakek dan nenek. Ibuku sendiri pulang dalam jarak 5 tahun sampai 6 tahun sekali. Itu pun paling sekitar sebulan saja dia berada di rumah. Sehingga aku seperti anak yatim piatu saja. Banyak para warga yang menganggap kalau ibu sudah kawin sama orang Arab. Sedangkan ayah sama sekali tidak pernah menjenguk. Dia mungkin sudah lupa dengan anaknya. Dari jerih payah ibu di luar negeri, aku mampu bersekolah hingga lulus dari SMK, di mana aku mengambil jurusan teknik gambar dan bangunan. Hingga tidak terasa, 2 tahun sudah aku lulus dari sana. Dan selama 2 tahun itu, aku terus berusaha mencari pekerjaan. Ada keinginan agar ibu kembali kumpul di tengah-tengah kami. Dan itu hanya bisa terjadi setelah aku mampu mencari nafkah secara mandiri. Hingga aku bertemu dengan salah seorang teman semasa SMP dulu yang sudah menikah dan tinggal di daerah Jawa Timur. Dia menceritakan tentang sebuah proyek yang membutuhkan tenaga kerja, khususnya seorang desain model bangunan. Dari situlah aku mendapat pekerjaan di daerah Lumajang, Jawa Timur sebagai juru gambar atau drafter. Semua berjalan lancar. Aku juga merasa cocok dan kerasan di sana. Tapi lama-kelamaan ada perubahan jam kerja yang membuatku jenuh, di mana aku harus bekerja non-stop selama 7 hari dalam seminggu. Dan bertambah berat karena jam kerja dimulai dari pukul 8 pagi sampai 11 malam. Akhirnya aku putuskan untuk keluar dan istirahat sejenak di rumah. Sekitar 2 minggu di rumah, aku mendapat tawaran kembali dari temanku untuk bekerja. Kali ini, aku diajak ikut bos kontraktor yang cukup terkenal di Trenggalek. Dia bercerita kalau bosnya itu memiliki beberapa proyek di Kota Padang, Sumatera Barat. Dia juga mengatakan kalau gajinya lumayan besar, dan itulah yang membuatku tergiur untuk bergabung. Akhirnya, dengan segala pertimbangan, aku memutuskan untuk menerima tawaran itu. Setelah terjadi pembicaraan seperti interview, aku pun resmi diterima. Pekerjaan ini sedikit berbeda dengan pengalaman kerjaku sebelumnya. Dulu, aku yang menjadi seorang drafter, kini aku sebagai admin dan pengawas lapangan di proyek tersebut. Aku pun bersiap mental untuk meninggalkan rumah menuju Kota Padang. Dan ternyata temanku tidak ikut proyek di sana. Dia ditempatkan di Lampung Tengah.
Hari ini juga aku minta izin kepada nenek dan kakekku. Aku meminta doa dari mereka agar selamat dalam perantauan. Awalnya mereka melarangku berangkat. Menurut kakek, hari ini bukanlah hari yang baik untuk bepergian. Disuruhnya aku berangkat besok lusa saja. Tapi karena terlanjur membuat kesepakatan dengan bos, aku yakinkan kakek agar merestui keberangkatanku. Ditambah lagi tiket pesawat yang sudah dipesan khusus. Dengan berat hati, mereka mengizinkan dan menyetujui keputusanku. Berangkatlah aku menuju Pulau Seberang. Aku terkejut saat tiba di Bandara Padang, yang ternyata lokasi pekerjaanku ini tidak di dalam kota seperti yang ditawarkan, melainkan masih lumayan jauh. Dibutuhkan waktu 3 jam perjalanan sampai ke sana. Sekitar jam 11 malam, barulah aku tiba di mes. Kata temanku, ini adalah mes atlet yang digunakan untuk meletakkan beberapa material dan alat-alat pekerjaan lain. Tampak semua sudah terlelap, di mana ada 12 pekerja kasar dan 1 admin yang nantinya sebagai rekan kerjaku. Aku menaruh barang bawaan di loker yang sudah disediakan, kemudian mencari tempat untuk beristirahat. Akhirnya, aku berhenti di dekat kipas sebelah pintu. Di situ aku akan tidur sendiri, karena yang lain tidur secara berkelompok. Meski satu ruangan, tapi kami tidak tidur di satu tempat. Aku merebahkan diri. Rasa capek yang mendera membuatku langsung terlelap. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Keringat membanjir karena udara terasa sangat panas. Aneh, padahal kipas di sampingku masih menyala. Sejenak kemudian, aku bangkit, menenggak air minum yang sudah disediakan di pojok ruangan. Lalu aku duduk di sana, memperhatikan semua orang yang sangat nyenyak dibuai mimpi. Bahkan ada yang mendengkur keras, mungkin mereka capek bekerja seharian tadi. Dalam lamunan itu, tiba-tiba terdengar suara orang riuh. Aku coba perjelas pendengaranku. Dan memang itu suara orang yang ramai bekerja di lapangan sebelah mes. Terdengar seperti ada yang sedang memaku, menggergaji kayu, dan ada juga yang menyalakan pasak kayu listrik. Padahal sebelumnya suasana tenang, tidak terdengar apapun selain suara dengkuran dari beberapa pekerja. Siapa yang bekerja di jam segini? Berisik sekali, gumamku. Dengan sedikit ngeri, aku coba mengintip dari kaca jendela di atasku. Anehnya, tidak ada siapapun di luar sana. Dan suara tersebut seketika menghilang. Keesokan hari, aku mulai bekerja. Sebelumnya, aku sempatkan meninjau lapangan samping mes. Tidak ada tanda-tanda orang beraktivitas, apalagi bekerja. Semua tampak normal. Padahal dini hari tadi, jelas-jelas suara riuh terdengar. Penuh rasa penasaran, aku meninggalkan tempat tersebut. Satu persatu aku mulai mengenal para pekerja lain. Rupanya mereka juga perantau yang kebanyakan berasal dari Jawa Timur. Dan yang paling cepat akrab denganku adalah Mas Agus, seorang pekerja kasar yang sudah senior. 8 tahun lebih dia selalu ikut bos setiap kali ada proyek baru. Saat istirahat makan siang, aku menanyakan tentang apa yang terdengar semalam. Sesuatu yang membuatku dipenuhi rasa penasaran. Tapi Mas Agus menjawab kalau dia tidak pernah mendengar suara semacam itu.
Termasuk pekerja yang lain. Mereka juga tidak pernah menemui kejanggalan selama ini. Jawaban itu membuatku semakin merinding. Ataukah ini tanda perkenalan dari penghuni lain di sini? Batinku. Suara itu menerorku selama 11 malam berturut-turut. Setiap jam 2 dini hari, aku pasti terjaga. Yang kemudian disusul suara misterius itu. Pernah juga aku membangunkan Mas Agus untuk mencari sumber suara, tapi dia tidak mendengar apapun. Padahal jelas-jelas suara itu membekas di telingaku. Dia hanya berucap kalau aku sedang terbawa mimpi. Sering aku meyakinkan dia, tapi tidak ada bukti yang mendukungku. Beberapa hari setelah suara itu menghilang, keanehan yang lain muncul. Kini, suara riuh itu datang dari gedung belakang mes. Gedung yang disewakan untuk acara pertemuan itu tidak tampak angker. Meski bangunannya terlihat tua, tapi terdapat penerangan di setiap sudut. Suara gaduh itu seperti orang yang sedang melakukan resepsi pernikahan. Terdengar pula musik pengiring pengantin yang membuatku merinding ketakutan. Sama halnya dengan keanehan yang lalu, teman-teman di mes tidak ada yang mendengarnya. Selama ini, mereka tidak menemukan keanehan seperti yang kualami. Aku hanya bingung dengan semua kejadian itu. Tampak nyata sekali suara-suara yang terdengar. Ataukah ini maksud kakek yang melarangku pergi di hari itu? Pikirku. Dan semua harus aku lewati dengan tenang. Sore ini aku beristirahat di luar mes. Aku yang biasanya langsung mandi, entah kenapa sore ini merasa enggan. Aku menunda mandi hingga menjelang maghrib nanti. Hari semakin gelap. Semua kawanku tidak ada yang nampak. Mungkin mereka bersantai dengan jalan-jalan di kompleks sekitar. Kegiatan yang sering dilakukan untuk membuang jenuh. Biasanya maghrib baru kembali ke mes. Jantungku berdetak cepat saat melihat beberapa orang di pinggir lapangan. Masing-masing dari mereka membawa alat pertukangan lengkap. Ada yang membawa bor, gergaji, pemotong keramik, dan pasah kayu. Sejenak kemudian, mereka menyalakan mesin itu yang terdengar gaduh. Padahal semua mesin tidak dicolokkan pada listrik, tapi semua bisa menyala. Sungguh suatu yang aneh. Aku semakin ngeri saat mereka melakukan hal di luar nalar. Begitu muncul seorang berpakaian rapi, mereka langsung mengarahkan semua mesin ke tubuhnya. Ada yang mengebor kepalanya, menggergaji lehernya, dan mencacah kakinya. Darah itu menyembur ke setiap penjuru. Orang tersebut berteriak kesakitan, hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Di saat itulah, semua tertawa puas. Aku hanya diam terpaku. Ketakutanku menjadi saat mereka menatap tajam kepadaku. Dengan pakaian berlumuran darah, mereka melangkah ke arahku. Dan yang lebih mengerikan lagi, saat mesin di tangan mereka meraung-raung ke arahku. Tidak mandi kamu? Mas Agus menepuk pundakku yang membuatku terkaget. Dengan tergagap, aku menunjuk kemana kejadian itu terlihat. Tapi tidak ada apapun di sana. Semua menghilang. Mas Agus yang melihatku tegang menanyakan perihal tentang ketakutanku. Di saat itulah terdengar azan maghrib menggema. Aku menunda bercerita, lalu beranjak menuju kamar mandi, meninggalkan Mas Agus yang masih penasaran dengan apa yang menimpa aku. Sejak isya tadi aku tidak melihat Mas Agus berada di ruangan.
Kata pekerja lain, dia keluar bersama 2 rekannya. Aku simpan cerita ngeri tadi petang sambil rebahan. Semilir kipas angin membawaku terlelap menuju alam mimpi. Di dalam mimpi itu aku terbaring di sini sendirian. Tidak ada seorang pun berada di dalam ruangan. Dalam sepi itu, aku melihat bayangan putih yang berbaris menembus tembok belakang mes. Wujud hantu perempuan tersebut berjalan menuju ke arahku. Aku yang tidak bangkit dan menghindar, sama sekali tidak bisa bergerak. Mataku melotot saat sosok tersebut semakin mendekat. Aku coba berteriak, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar. Sebisa mungkin kubaca surat-surat pendek yang kubisa, tapi itu sama sekali tidak merubah apapun. Sampai akhirnya sosok tersebut melintas di atas tubuhku. Meski hanya terbang, tapi setiap anggota tubuhku terasa sangat sakit seperti diinjak-injak. Aku terbangun dengan meringis kesakitan. Kurasakan semua bagian tubuhku sakit seperti tertimpa beban yang sangat berat. Benar-benar nyata mimpi itu. Dengan nafas yang menderu, aku kembali mencoba untuk tidur. Dan mimpi yang sama muncul kembali. Pagi harinya, aku tidak bekerja karena sakit demam tinggi, yang disusul sakit kepala hebat dan hilang nafsu makan. Anehnya, penyakit yang menimpa hanya terjadi di pagi hari hingga siang hari saja. Sehingga aku enggan memeriksakan diri meski dipaksakan kerjaku. Dan setiap berusaha untuk sehat, aku kembali jatuh sakit karena melihat beberapa penampakan menyeramkan. Sosok-sosok itu melintas di sekitar, dan entah kenapa, hanya aku saja yang melihat. Setelah 4 hari mengalami malam yang mencekam, akhirnya aku mulai pulih dengan sendirinya. Hingga aku pun sembuh total. Malam ini, seluruh temanku berkumpul untuk menghibur. Kami coba bercanda di tengah rasa tegang yang kurasakan. "Sebenarnya kamu kenapa?" tanya Mas Agus padaku. Dengan gemetar membayangkan sosok-sosok mengerikan itu, aku mulai bercerita. Tapi keanehan datang. Di tengah ceritaku, tiba-tiba ada seekor belatung yang jatuh. Itu membuat kami semua terdiam seketika. Di saat akan melanjutkan bercerita, kembali seekor belatung jatuh dari langit-langit. Hal itu berulang sampai 7 kali, yang akhirnya kami semua ketakutan dan memutuskan untuk menyudahi cerita itu. Setelah sore itu, aku sering sekali mengalami gangguan gaib, seperti penampakan seram, lampu teras yang tiba-tiba berkedip tidak normal, padahal masih baru. Dan itu terjadi hanya saat aku yang duduk di sana. Penasaran dengan semua kejadian itu, aku pun bertanya pada orang sekitar, namanya Pak Dev. Dia kemudian menceritakan bahwa tempat itu dulu adalah rawa yang ditimbun. Setelah itu, dibangunlah mes dan lapangan tenis. Dulu rawa ini dianggap angker karena sering terjadi korban tenggelam. Di saat pembangunan mes itu juga ada kejadian yang mengerikan. Seorang mandor dihabisi oleh pekerjanya sendiri karena dia berlaku curang. Dia selalu menunda gajian para pekerjanya hingga beberapa bulan. Akhirnya, mandor itu dihabisi di dekat lapangan dengan cara yang sangat keji. Kepalanya dibor dan setiap bagian tubuhnya dicacah dengan mesin pertukangan. Sementara bangunan di belakang mes juga pernah ada kejadian aneh, di mana dulu saat disewa untuk acara resepsi, hampir semua pengunjung meninggal dunia. Itu disebabkan karena mereka keracunan makanan. Sejak saat itu, bangunan tersebut tampak angker. Banyak yang melihat penampakan tak kasat mata.
hingga sekarang sepi dari peminat. Aku mendengarkan cerita Pak Dev dengan seksama, dan sepertinya itulah jawaban dari apa yang menimpaku selama ini. Akhirnya, aku pun terbiasa dengan gangguan-gangguan gaib di sini. Proyek pun selesai. Semua pekerja sudah pulang. Sementara aku masih di sini seperti perintah bos. Mungkin ada proyek lain yang membutuhkan aku. Gangguan itu semakin kurasakan setiap malam, dan aku sudah menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai sekarang, aku masih berada di sini sendirian. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.